Sorry guys, laptop saya tiba-tiba hang. I don't know what went wrong. Tiba-tiba biru aja gitu ya. Tadi masih sampai di I couldn't agree with you less. Perbedaannya tadi itu I couldn't agree with you more. Saya nggak bisa lebih setuju lagi. Ya. Berarti dia sangat setuju. Nah kalau ini I couldn't agree with you less. Berarti dia nggak bisa uh, gimana? Nggak bisa lebih kurang setuju. Dia nggak bisa nggak setuju lagi gitu, kayak udah paling pol dia, nggak nggak sepakatnya kayak udah paling pol gitu ya. Dia itu nggak sepakatnya udah paling pol gitu ya. Saya rasa itu ya penjelasan terbaiknya ya. Kalau dijelasin itu ya baliknya, I couldn't agree with you less. Less itu kan artinya kurang gitu ya, kurang. Kalau dia nggak bisa lebih kurang lagi setujunya, berarti kan udah sangat-sangat tidak setuju gitu, makanya seperti itu. Bisa dipahami ya. Kalau nggak bisa dipahami, boleh nanya ya, boleh nanya. Biar aktif saja nggak apa-apa. Em, Bisa juga diungkapkan jadi I'm afraid I don't agree. Seperti itu. Tapi ini kalau di bahasa Indonesia kan jadi konyol ya. Saya takut, saya tidak setuju. Tapi bukan seperti itu ya. I'm afraid I don't agree ini adalah pernyataan sopan untuk mengungkapkan ketidaksetujuan. I'm afraid I don't agree. Ini sopan. Jadi dia bukan mengungkapkan dia takut, tapi dia menyatakan dengan sopan ketidaksetujuan. Atau bisa juga straightforward seperti probably not. Bisa juga not necessarily. Not necessarily ini artinya ini lebih sopan juga, tapi kayak lebih simple ya, not necessarily. Misalkan ada yang tanya, do you think that we should cross this street to get chicken, to get fried chicken, seperti itu? Bisa dijawab not necessarily. Not necessarily ini bisa dimaknai kayak tidak juga, seperti itu. Tidak juga. Atau seharusnya tidak. Seperti itu kalau di bahasa Indonesia kan. Atau bisa juga I'm afraid not. I'm afraid not. Jadi intinya itu ada di sini ya. I'm afraid ini hanya sugar coat aja, istilahnya pemanis. Ini jawaban kayak no. I'm afraid not. Do you like Do you like Do you like traveling using train? Misalkan seperti itu. Apakah kamu suka traveling menggunakan kereta? Misalkan nggak setuju, bisa dijawab I'm afraid not. Saya rasa tidak. Atau bisa juga kalau misalkan teman-teman tidak seperti itu, misalkan belum pernah gitu, belum pernah naik kereta, teman-teman masih ragu gitu ya, bisa dijawab I'm not so sure. Saya tidak begitu yakin. Misalkan dia bilang Kamala Harris is the best president candidate, seperti itu. Terus dijawab sama lawan bicara kita, I'm not so sure. Berarti dia meragukan pernyataan kita, ya. Oke. Ini contoh latihannya ya, contoh latihannya saya bicara aja ya ini ya. Misalkan ada yang bilang Howard certainly a talented journalist. Howard certainly is a talented journalist. Howard uh, sepertinya dia adalah jurnalis yang bertalenta. Terus dijawab, isn't he Joe? Isn't he Joe itu menyatakan persetujuan ya. Jadi jawabannya apa? She doesn't know if Howard is a journalist. She agrees that Howard is talented. She reads Howard's journal, or she doesn't think Howard is talented.
Ini kan setuju ya. Pernyataan setuju ya pasti tentunya yang B ya. She agrees that Howard is talented. Dia setuju bahwa Howard itu talented as a journalist. Tapi cukup talented saja sudah cukup sebenarnya. Bisa juga seperti ini. I thought serial photographs were the best at the exhibit. Bisa dijawab, I didn't really say it that way. Saya tidak melihat hal itu. Ini berarti dia tidak setuju. Berarti kalau tidak setuju apa? Bukan berarti dia tidak melihat serial photos ya. Walaupun dia mengatakan I didn't really say it that way. Kalau ada orang bilang I didn't really see it that way, itu bukan pernyataan penglihatan visual ya, bukan ungkapan itu. Berarti dia tidak setuju dengan pendapat dari speaker yang pertama. Bahwa apa? Pendapatnya apa? Serial photos photograph were the best. Berarti jelas bukan yang B. Kalau he didn't go to exhibit, jelas salah ya. Nggak ada pernyataannya seperti itu. Yang A juga salah karena dia tidak setuju bahwa serial photos were the best. Berarti kita bisa asumsikan, bisa kita jawab itu jawabannya yang C. He thought other photos were better than serial. Karena dia tidak setuju bahwa serial itu fotografinya itu the best. Kalau dia bukan the best berarti ada yang lebih baik lagi dong ya dibandingkan serial. Ini yang C. Ya seperti itu ya teman-teman. Soal yang realnya nih. Ini sebenarnya ada latihan yang ringan ya, tapi kayaknya terlalu ringan ya. Teman-teman kemarin udah pada jago soalnya. Saya menyesuaikan juga ya teman-teman ya. Oh ya, by the way teman-teman, ini latihannya kan hanya 3 pilihan ya, 3 pilihan. Tapi kalau di TOEFL nanti 4 pilihan. Ini hanya untuk latihan saja supaya, namanya latihan ya, nggak usah terlalu berat lah ya. Kenapa Mister tadi ya, kalau yang di TOEFL aslinya berapa? 5? 4. Kalau di TOEFL Suaranya kurang aslinya jelas. A, B, C, D. Ini karena latihan kita 3 Oh, saja. Ya tidak terlalu pusing oke. ya dengan pilihan, apalagi sambil memahami materi, sambil mengerjakan soal itu kan agak berat ya. Saya mengerti itu. Teman-teman, misalkan teman-teman mau persiapkan dulu headset ataupun ruangan yang sunyi, teman-teman boleh ya siapkan dulu karena saya akan play sekitar 20 detik lagi dari sekarang. Oh ya, by the way, ini akan saya play 2 kali. Kemudian, menurut teman-teman perlu 2 kali atau sekali aja teman-teman? Ayo dong, inputnya. 2 kali, Mister. Ya, 2 kali aja. 2 kali. Oke, siap. Sepakat ya, 2 kali ya. Kita akan play 2 kali, nanti teman-teman jawabnya di chat ya. Exercise 6.2. Number 1. I'd rather have a final exam than write a research paper. Me too. Research papers take a lot more time. What does the man mean? Number 2. This first chapter in the statistics textbook seems pretty simple, but I'm sure the other chapters are more difficult. I think you're probably right about that. How does the woman feel about the first chapter? Number 3. The university should make it easier for students to register for classes. I couldn't agree with you more.
How does the man feel about the woman's idea? Number 4. Jack's story was certainly well written. Wasn't it, though? And so full of interesting details. What was the woman's opinion of Jack's story? Number 5. What a perfect day to take a bike ride. You can say that again. What does the man mean? Number 6. I can't understand why Arthur dropped his chemistry class. He was doing so well in it. Well, me neither, but he must have had a good reason. What does the woman mean? Number 7. Tom's plan is so impractical, it will never work. That's not necessarily so. What does the woman say about Tom's plan? Number 8. That editorial in this morning's paper made me angry. I felt the same way when I first read it, but the more I thought about it, the more I agreed with it. What was the man's initial reaction to the editorial? Number 9. The library is sure crowded this evening. Is it ever? You can tell it's getting near final exam week. What does the woman say about the library? Number 10. Madeline designed the costumes for the play. They're wonderful, don't you think? Absolutely. Who wouldn't? What does the man mean? Exercise 6.2. Number 1. I'd rather have a final exam than write a research paper. Me too. Research papers take a lot more time. What does the man mean? Number 2. This first chapter in the statistics textbook seems pretty simple, but I'm sure the other chapters are more difficult. I think you're probably right about that. How does the woman feel about the first chapter? Number 3. The university should make it easier for students to register for classes. I couldn't agree with you more. How does the man feel about the woman's idea? Number 4. Jack's story was certainly well written. Wasn't it, though? And so full of interesting details. What was the woman's opinion of Jack's story? Number 5. What a perfect day to take a bike ride. You can say that again. What does the man mean?
Number 6. I can't understand why Arthur dropped his chemistry class. He was doing so well in it. Well, me neither, but he must have had a good reason. What does the woman mean? Number 7. Tom's plan is so impractical, it will never work. That's not necessarily so. What does the woman say about Tom's plan? Number 8. That editorial in this morning's paper made me angry. I felt the same way when I first read it, but the more I thought about it, the more I agreed with it. What was the man's initial reaction to the editorial? Number 9. The library is sure crowded this evening. Is it ever? You can tell it's getting near final exam week. What does the woman say about the library? Number 10. Madeline designed the costumes for the play. They're wonderful, don't you think? Absolutely. Who wouldn't? What does the man mean? Oke, silakan dijawab di chat ya teman-teman. Setelah itu akan kita bahas bersama-sama. Oke, kita bahas ya. Banyak yang jawab ya. Dan agak bermacam-macam juga jawabannya ternyata. Oke. Kita mulai dari nomor 1. Point 2. Exercise 6.2. Number 1. I'd rather have a final exam. I'd rather have a final exam. Saya lebih baik mengambil ujian akhir Than write a research paper. dan write a research paper daripada menulis jurnal ilmiah, jurnal penelitian ya, tulisan penelitian gitu ya, paper penelitian. Me too. Research papers take a lot more time. Sudah dijawab oleh speaker kedua. Me too. Research paper takes a lot of time. Menulis research paper katanya membutuhkan waktu yang lama.
Berarti dia setuju ya dengan pernyataan yang pertama tadi. Ya, What does the man mean? what does the man mean? Apa yang dimaksud oleh laki-laki itu? Berarti apa? Apakah yang A, he prefers taking a final exam. Dia lebih memilih mengambil final exam. Iya ya. Karena dia kan me too dibilangnya. Saya juga. Berarti dia setuju dengan pernyataan yang pertama yang bilang bahwa dia bilang apa? I'd rather take final exam. Research paper takes a lot of time. Dia bilang. Kurang lebih gitu ya. Saya ulang lagi deh ya. Exercise 6.2. Number 1. I'd rather have a final exam than write a research paper. I'd rather have a final exam than write a research paper. Me too. Me too. Berarti dia setuju. Research papers take a lot more time. Ditambah lagi, research paper takes a lot of. Jadi jawabannya yang jelas adalah yang A. Ya. Kalau yang B kenapa yang salah? Saya lihat ada beberapa yang jawab B. He thinks an exam takes too much time. Ini salah pernyataannya. Memang tadi disebut tentang too much time. Ini pentingnya teman-teman memahami konteksnya itu membicarakan apa. Yang dibilangnya itu takes too much time itu bukan examnya, tapi research paper. Ya. Me too, research paper takes too much time. Bukan exam, bukan ya, tapi research paper. Kalau yang C jelas salah, he rather write a research paper. Enggak, dia bilang me too. Me too itu dia setuju dengan pernyataan ya. Ke nomor 2. What does the man mean? Number 2. This first chapter in the statistics textbook seems pretty simple. This first chapter in this statistic books seems very simple. Jadi bilang bagian dari buku statistik ini bagian awal itu terlihat sangat simpel atau mudah. But I'm sure the other chapters are more difficult. But I'm sure the other chapter are more difficult. Tapi dia yakin bahwa chapter selanjutnya itu akan sulit, akan lebih sulit daripada chapter yang pertama. I think you're probably right about that. Dia jawab, I think you're probably right about that. I think you are probably right about that. Saya rasa kamu kemungkinan benar tentang hal itu. How does the woman feel about the first chapter? How does the woman feel about the first chapter? Pertanyaannya, bagaimana wanita, apa yang dirasa oleh wanita itu tentang chapter yang pertama, tentang buku statistik tadi ya? Tentunya bukan yang A, karena speaker yang pertama dibilangnya bahwa first chapter itu simple gitu ya. Yang A adalah salah ya penjawabannya. Kalau yang B it wasn't very useful. Ada yang bilang bahwa chapter 1, 2, 3 itu mana yang lebih useful atau enggak itu enggak ada yang bilang ya. Ada yang bilang mana yang enggak ada perbandingan seperti itu antara kegunaan, enggak ada ya. Enggak ada ungkapan seperti itu. Kalau yang C, it's probably easier than the other chapter. Iya, benar. Karena ungkapan yang pertama itu bilang bahwa I'm sure the other chapter are more difficult. Jawabannya ya C. Ada benar nggak? Coba kita tengok ya. C. Oh, ada yang salah ya. Kurang benar ya, kurang benar. Mungkin di kesempatan hari akan lebih benar ya. Tapi mayoritas masih benar ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Salah, mendingan kita salah di latihan nih, nggak apa ya. Penting
Kita tahu nanti ke depannya gimana. Lagi pula kalau misalkan kita ikut mengerjakan seperti ini, teman-teman pasti akan tergugah gitu rasa penasarannya ya. Sehingga belajarnya lebih lebih efektif. Jadi jangan takut salah, nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Kalau kita nggak pernah salah, kita nggak pernah belajar. Ya, next. Number 3. The university should make it easier for students to register for classes. The university should make it easier for students to register for classes. Ya. Universitas harus membuat siswa itu lebih mudah untuk mendaftar kelas. I couldn't agree with you more. Ini digunakan ya. I couldn't agree with you more. I couldn't agree with you more. Kira-kira teman-teman pada jawabnya apa? Ya. Nomor 3 agak bervariasi ya teman-teman ya. Nomor 3 agak bervariasi. Oke. Ada yang ingat I couldn't agree with you more? Ini ungkapan kesetujuan atau ketidaksetujuan? Agreement or disagreement? What do you think? I couldn't agree. Agreement. Gimana? Agreement ya? Ya, betul. Karena I couldn't agree with you more, logikanya gini. Dia itu nggak bisa lebih setuju. Gitu. Karena dia sudah pol, gitu, sudah paling mentok. Gitu ya, kesetujuannya itu. I couldn't agree with you more. Berarti dia sangat-sangat setuju. Gitu ya. Yang A adalah salah. Yang A ini bilang he completely disagrees with it. Salah ini teman-teman. Kecuali dia bilang I couldn't agree with you less. Nah itu baru dia disagree. Kalau less dengan more beda. Kalau yang B, he doesn't believe the university will accept it. Salah ya. Jawabannya itu yang C. He thinks it's a good one. Maksudnya apa? He thinks it's a good one. Idenya bagus ya. He thinks it's a good one. It's-nya ini mengacu kepada idenya wanita tadi ya. I think university should make it easier. I think university should make it easier for student to register for class. Lebih seperti itu ya dibilangnya ya. Lanjut lagi. How does the man feel about the woman's idea? Oh, pertanyaannya. How does the woman feel about the woman's idea? Bagaimana pendapatnya tentang ide perempuan itu ya? Number 4. Jack's story was certainly well written. Jack's story was certainly well written. Well written. Jack's story was certainly well written. Cerita dari Jack itu jelas tertulis dengan baik. Wasn't it, though? Terus dijawab, wasn't it though? Wasn't it though itu adalah ungkapan apa? Wasn't it though? Pernyataan, keraguan, atau agreement? Wasn't it though? Kita lihat ya, kembali kita. Nah, wasn't it though itu adalah agreement ya di sini nih. Wasn't it though gitu ya. Atau didn't he though bisa. Jadi kalau kayak ungkapan pertanyaan kayak wasn't it though, hasn't it though gitu ya. Terus wasn't she though, didn't he though gitu ya. Ada though-nya itu kemungkinan besar ya adalah agreement ya. Berarti apa jawabannya?
lagi deh. Exercise 6. Chapters are more difficult. I think you're probably right about that. Students to register for classes. I couldn't agree with you more. Make it easier for students to register for classes. Number 4. Jack's story was certainly well written. Wasn't it, though? And so full of interesting details. Wasn't it though? And so full of interesting detail. Wasn't it itu ungkapan persetujuannya. Wasn't it though? And so full of interesting detail. Dan sangat penuh dengan detail yang menarik. Dibilangnya seperti itu. Nah, dengarkan pertanyaannya apa? What was the woman's opinion of Jack's story? What was the woman opinions about Jack's story? Apa nih buat opininya? Apakah yang she doesn't think that Jack wrote it? Bukan ya, wasn't it though itu bukan menyatakan keraguan, tapi menyatakan persetujuan ya, agreement. Jadi salah ya yang A. Kalau yang B, she thinks it had too many details. Salah ya kan, persetujuan. Cuman dia dijelaskan di situ ada dijelaskan and it contains many interesting details. Nadanya itu bukan kekecewaan, malah senang. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang C ya. She found it well written. Dia itu menurut dia itu bukunya atau ceritanya itu tertulis dengan baik. Karena dia menyatakan setujuan kan ya. Wasn't it though? Lanjut. Number 5. What a perfect day to take a bike ride. What a perfect day to take a bike ride. What a perfect day to take a bike ride. Alangkah hari yang bagus untuk bersepeda. You can say that again. Dijawab, you can say that again. Ingat-ingat, you can say that again. Kamu bisa katakan lagi. Itu berarti mengungkapkan persetujuan, mengungkapkan agreement, setuju dengan pernyataan wanita itu bahwa hari ini itu adalah hari yang baik untuk bersepeda. What a great day to do a bike ride. Seperti itu ya. Maka yang A, he thinks it's a good day to he thinks it's a good day for bike riding too. Dia juga berpikir bahwa hari ini hari yang baik untuk bersepeda juga. Iya, ya jawabannya sudah jelas yang A. Kalau dia bilang seperti itu, apanya seperti itu, you can say that again, berarti dia setuju dengan pernyataan yang diungkapkan sebelumnya. What does the man mean? The man mean, apa yang dimaksud oleh pria? Number 6. I can't understand why Arthur dropped his chemistry class. I can understand why Arthur dropped his chemistry class. Saya tidak mengerti kenapa Arthur ini membatalkan kelas kimianya. He was doing so well in it. He was doing so well in it. Dia sangat baik di dalam itu gitu. Maksudnya dia itu lancar gitu selama kelas. He was doing really well in it. Well, me neither. But he must have. Well, me neither. Ini ungkapan persetujuan. Saya juga tidak mengerti gitu ya, maknanya seperti itu. Kan yang pertama mengungkapkan dia tidak mengerti kenapa Arthur itu malah keluar dari kelasnya. Well, me neither. Had a good reason. But he must have had a good reason.
Tapi dia pasti ada alasan yang baik. What does the woman mean? What does the woman mean? Apa maksudnya? Apakah yang Arthur wasn't doing well in the class? Salah ya. Dia setuju dengan ungkapan yang pertama bahwa Arthur itu enggak. Dia setujunya itu bukan Arthurnya doing well ya. Kan dia bilang well me neither. Berarti dia itu setujunya pernyataan bahwa dia tidak mengerti kenapa Arthur keluar. Tapi yang A ini tetap salah, teman-teman. Arthur wasn't doing well in the class. Yang perempuannya, ceweknya tadi, female-nya tadi, nggak mengungkapkan bahwa Arthur itu buruk selama di kelas. Wasn't doing well, artinya kan buruk selama di kelas ya. Kalau yang B, yang A salah pasti. Yang B, she's not sure why Arthur dropped the class. Nah, ini baru yang jawaban yang benar. Dia tidak yakin kenapa Arthur itu membatalkan kelasnya atau meninggalkan kelasnya. Kalau yang C ini salah karena ada ungkapannya di sini for no reason, tanpa alasan yang jelas. Padahal diungkapkan oleh perempuan tadi bahwa he must have a good reason. Kita ulangi dia. And why Arthur dropped his chemistry class. He was doing so well in it. Well, me neither. But he must have had a good reason. But he must have had a good reason. Lanjut. And why Arthur dropped his chemistry class. He was doing so well in it. Well, me neither. But he must have had a good reason. What does the woman mean? Number 7. Tom's plan is so impractical, it will never work. Tom's plan is so impractical, it will never work. Rencana Tom itu sangat impraktikal atau sangat-sangat tidak praktis, gitu ya. Sulit untuk diterapkan. Rencana Tom itu sulit untuk diterapkan, impractical. Itu tidak akan pernah bekerja, itu tidak akan pernah bekerja, gitu. Tidak akan pernah berhasil, gitu ya. That's not necessarily so. Terus dijawab, that's not necessarily so. Not necessarily itu adalah ungkapan disagreement. Ya, berarti dia tidak setuju dengan pembicara yang pertama. Kalau kita nggak konsen dan kita hanya biasanya mengulangi apa yang diucapkan, memang impractical tadi diucapkan ya. It's very impractical. Tapi kan dia malah tidak setuju dengan pernyataan bahwa rencananya Tom itu impractical. Berarti tentu dia bukan impractical dong ya. Bukan B jawabannya. Play lagi deh ya. Tom's plan is so impractical, it will never work. That's not necessarily so. What does the woman say about Tom's plan? What does the woman say about Tom's plan? Apa yang dikatakan perempuan itu tentang Tom's plan? That's not necessarily so, berarti dia tidak setuju dengan pernyataan bahwa Tom's plan itu atau rencana Tom itu impractical. Berarti salah. Kalau it's unnecessary juga salah. Dia setuju bahwa itu ya, dia tidak setuju bahwa itu impractical. Berarti dia setuju bahwa itu practical atau bisa diterapkan. Jawabannya itu yang A. It might work. Tujuh ini kalau menurut saya agak susah ya, tapi banyak yang benar nanti ya. Congratulations. Tapi ada juga yang salah, yang masih belum tepat. Tidak apa-apa. Next, number 8.
Kalau menurut saya udah lumayan mahir teman-teman yang mengikuti kelas ini ya. Mungkin sebelumnya udah pernah belajar. Next. Number 8. That editorial in this morning's paper made me angry. That editorial in this news morning just made me angry. Editorial pada, ya kita ulang aja lah ya. Saya lupa juga. Kalau suruh ngulangin kadang-kadang lupa saya. Saya play lagi ya. Number 8. That editorial in this morning's paper That editorials in this morning paper made me angry. made me angry. Editorial pada koran pagi ini membuat saya marah. I felt the same way when I first read it. I felt the same way when I first read it. Saya merasakan hal yang sama pada waktu saya pertama membacanya. But the more I thought about it, the more I agreed with it. But the more I thought about it, the more I agree with it. But the more I thought about it, the more I agree with it. Tapi setelah saya berpikir-pikir gitu ya, the more I thought about it, the more I agree with it. Setelah saya pikir-pikir lagi, itu saya semakin setuju dengan hal itu. Ingatkan pertanyaannya apa? What was the man's initial reaction to the editorial? What was the man's initial reaction to the editorial? Apa yang jadi reaksi pertama dari laki-laki? Reaksinya apa? Di sini teman-teman jawabnya banyak. Ada yang jawab C, ya. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab A, ada yang jawab C, ya, ada yang jawab B. Agak bervariasi yang ini ya. Kita play lagi ya karena bervariasi jawaban. Kita play lagi. I felt the same way. Number 8. That editorial in this morning's paper made me angry. That editorial in this morning paper made me angry. Editorial pada koran pagi hari ini buat saya marah. I felt the same way when I first read it. I felt the same way when I first read it. Saya merasakan hal yang sama pada saat saya membacanya pertama kali. Library is sure crowded this evening. Thought about it, the more I agreed with it. Number 8. That editorial in this morning's paper made me angry. I felt the same way when I first read it. But the more I thought about it, the more I agreed with it. But the more I thought about it, the more I agree with it. Tapi setelah saya dalami gitu, setelah saya pikir-pikir, saya semakin setuju dengan. Lalu pertanyaannya apa? Pertanyaannya, What was the man's initial reaction to the editorial? what was the man's initial reaction to the editorial? Jadi reaksi pertama dari laki-laki. Apakah ada yang mau berubah jawabannya, teman-teman? I felt the same way. Berarti dia setuju. I felt the same way. Berarti apa? Berarti dia setuju, gitu ya, setuju atau memiliki perasaan yang sama dengan perempuan itu. Ya. Apa perasaan yang dirasakan oleh perempuan itu? Dibilangnya it made me angry. Ya. Kalau dia bilang di awalnya dia itu I felt the same way when I first read it, berarti jawaban tentu yang B ya. It made him angry. Saat yang pertama, tapi setelah dipikir-pikir lanjut, dia setuju gitu ya. Jadi yang saya salah, ya, he agree with it itu setelah dipikir-pikir lagi, bukan reaksi pertamanya. Kenapa itu salah? Kalau yang A, he didn't understand, salah. Itu bukan reaction.
bukan reaction. Yang ditanyakan kan initial reaction. Reaction itu bukan understand. Understand itu bukan reaction. Understand itu pemahaman ya. Reaction itu kayak marah, senang, seperti itu ya. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang B. Semoga bisa membantu ya. Kita lanjut lagi nomor 9. Number 9. The library is sure crowded this evening. Is it The library is sure crowded this evening. Perpustakaan sore ini terlihat sangat ramai. Katanya. ever? You could Dijawab, is it ever? Is it ever? Itu adalah ungkapan kesetujuan ya, atau ungkapan dari agreement. tell it's getting near final exam week. What does 9? The library is sure crowded this evening. Is it ever? You can tell it's getting near final exam week. You could tell it's getting near the final exam week. Kamu bisa tahu kalau ini mendekati minggu ujian akhir. What does the woman say about the library? What does the woman say about the library? Apa yang wanita itu katakan tentang perpustakaan? Apakah yang A, she's never been there during final exam week? Salah, ya. Salah. Kalau yang B, it's crowded because students will be taking exam soon. Ini ramai karena pelajar akan melaksanakan ulangan segera mungkin. Kalau yang C, it's not crowded now, but it will soon be. Salah ya yang ini ya. Jawaban yang tepat itu adalah yang B. Is it ever? Dia menyatakan persetujuan kan ya. You can tell that it's getting near final exam. Selanjutnya 10. Number 10. Madeline designed the costumes for the play. Madeline designed the costume for the play. Madeline mendesain kostum untuk permainan. Permainan itu. They're wonderful, don't you think? They're wonderful, don't you think? Dia sangat luar biasa, bukankah begitu? Absolutely. Who wouldn't? Absolutely. Who wouldn't? Oh, jelas. Siapa yang tidak berpikir seperti itu? Who wouldn't? What does the man mean? What does the man mean? Apa yang dimaksud oleh pria itu? Bilangnya ya. Absolutely. Who wouldn't? Apa yang dimaksud? Apakah he likes the costume Madeline made? Dia menyukai kostum yang dibuat oleh Madeline? Atau KPI, he wouldn't recommend the play? Dia tidak merekomendasikan permainannya. Jelas salah yang B. Kalau yang C, he doesn't think the costume are attractive. Karena dia setuju kan ya. Absolutely. Who wouldn't itu adalah ungkapan persetujuan, kesetujuan. Setujuan dengan ungkapan yang pertama dari speaker yang pertama. Jawabannya tentu yang A. He likes the costumes Madeline made. Di sini ada pertanyaan atau yang belum jelas, mungkin bisa disampaikan. Kak Rizky jelas ya, Kak Rizky? Jelas sih. Yang nomor 5 ya, Mister. Itu tuh kayak kedengeran nggak setuju gitu. Jadi aku jawabnya yang B. Oh, oke. Yang nomor 5 apa ya? Saya lupa ya. Saya play lagi deh ya.
the man mean? And why Arthur dropped his chemistry. Nah, Number 6. I can't understand. Bike ride. You can say that again. What does the man mean? oh ini. Number 5. Ya, number 5 ya. What a perfect day to take a bike ride. What a perfect day to take a bike ride. Ini sangat hari yang sangat sempurna untuk bike ride atau bersepeda. To take a bike ride artinya untuk bersepeda. You can say that again. You can say that again. You can say that again menyatakan persetujuannya. Jawabannya yang A. Tapi namanya Kak Rizky udah paham ya kan? Gitu. Iya, Mister. Thank you Kak Rizky. Oh ya, by the way, teman-teman kalau mau latihan di rumah, kemudian masih bingung nih, misalkan kayak mungkin kesulitan untuk menerima aksen dari mereka, dan speakernya mereka pakai aksen Amerika, kemudian teman-teman pengen tahu skripnya itu apa, ini ya skripnya. Nomor 1, nomor 10, lengkap ya. Nah, selanjutnya kita ada materi, karena di soal short conversation itu ada beberapa topik ya, ada suggestion, invitation, offer, dan request. Nah ini kadang beberapa materi kayak tadi ya, kayak misalkan agreement, kadang itu agreement tapi pakai idiom juga, gitu. Kadang agreement pengecohnya juga masih pakai komini, seperti itu sih teman-teman. Jadi nggak hanya khusus gitu ya, soalnya nggak khusus kayak ini invitation, ini offer, ini request, kemudian harus muncul satu-satu, kan nggak seperti itu ya, kadang kayak dicampur gitu. Ya teman-teman, kalau teman-teman lihat itu beberapa soal yang agreement juga mungkin nanti akan ada idiomnya juga. Nah, apa sih namanya suggestion? Suggestion. Namanya suggestion itu adalah saran, sugesti, gitu ya. Saran yang diberikan kepada orang lain, gitu ya. Nah, ini nih nanti skenarionya itu nanti ya, biasanya speaker 1 itu memberi masalah, gitu ya. Speaker poses a problem, salah. Kemudian speaker 2 itu nanti memberikan solusi dari masalah tersebut, gitu ya, dialognya. Nah, namanya suggestion ya, namanya saran, advice, itu pasti kan ada yang direspon setuju ataupun tidak setuju ya. Nah, ini nanti kita akan bahas yang respon positif sama yang negatif. Tapi awal ini kita bahas dulu tentang gimana sih biasanya ciri-ciri orang memberikan saran, gitu ya. Making suggestion itu seperti apa? Making suggestion itu bisa diawali dengan why don't you, why don't we? Kenapa kamu enggak, bla bla bla. Gitu. Misalkan suasananya sudah tengah malam gitu ya, kemudian dibilang apa? I'm really hungry, misalnya seperti itu ya. I'm really hungry. Terus dijawab oleh speaker kedua. Speaker pertama menyatakan masalah ya. Masalahnya apa? Dia lapar. I'm really angry. Well, I'm really hungry. Gitu ya. Jadi jawab, why don't we go to Why don't we go to McDonald's? Nah ini saran. Why don't we go to McDonald's? Kenapa kita nggak pergi ke McDonald's? Gitu. Itu adalah membuat suggestion ya, making a suggestion. Atau bisa juga why not? Why not we go to McDonald's? Atau bisa juga have you ever thought of? Dan juga dijawab have you ever thought of cooking pizza? Seperti itu. Ya, thought of, kemudian bisa juga you might want to.
You might want to, misalkan you might want to bla 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 gitu apa ya? Misalkan dia bilang lapar, mungkin bisa direspon I'm really hungry gitu. Seperti itu. You might want to nggak cocok ya, masa suruh tahan orang kelaparan ya, nggak cocok ya. Misalkan mobilnya itu terlalu ke tengah gitu ya. Misalkan mobilnya itu terlalu ke tengah ya. Terus kita mau memberi suggestion bahwa kita harus agak minggir dulu gitu. You might want to drive your car to the side. Bisa bilang seperti itu ya. Mungkin kamu bisa setir nih mobil kamu agak ke pinggir gitu ya. Bisa juga you could always, bisa, atau we could always. Sekarang dibilangnya I'm really hungry. Terus dijawab, we could always go to McDonald's. We could always go to warteg. Atau maybe we could, ini juga bisa ya. Maybe we could go to McDonald's. Maybe we could go to Warmindo. Saya nggak tahu ya, Indonesia bagian lain ada nggak namanya Warmindo ya? Warmindo itu kayak warkop teman-teman. Kalau di Jogja namanya burjo. Biasanya yang jualan orang Kuningan. Maybe you could, maybe we could. Di sini orang Kuningan, Mister. Iya, jadi banyak orang Kuningan yang ke daerah Solo ataupun Jogja itu buka namanya Warmindo, Mbak, jualan mie Indomie. Iya, pasti kalau yang jualan burjo atau warmindo orang Kuningan. Iya, dan masakannya emang enak-enak gitu. Makanya laku rame. Seperti itu ya teman-teman ya. Maybe we could go to Warmindo. Atau bisa juga try bla bla bla. Try to cook. Try to cook. Coba masak. Bisa juga if I were you bla bla bla. Misalkan dia bilang I'm really hungry. If I were you, I would cook right now. Would cook rice right now. Bisa seperti itu ya. Atau misalkan ada masalah ya, misalkan dia menjanjikan masalah itu apa? I'm late from Mrs. Christine class. Saya telat nih sekarang dari kelasnya Miss Christine, sorry. Miss Christine gitu. Terus diberi saran, if I were in your shoes, I would apologize to Miss Christine. Seperti itu. Jika saya berada di sepatu kamu, enggak seperti itu ya artinya ya. If I were in your shoes, bukan berarti jika saya berada di sepatu kamu. Nah, ini ungkapan juga, ini namanya idiom teman-teman. If I were in your shoes, jika saya berada di keadaan yang sama dengan kamu. Itu ya, jika saya berada di keadaan yang sama dengan kamu, I would apologize to Miss Christine. Saya akan minta maaf ke Miss Christine seperti itu. Bisa juga we should bla bla bla, shouldn't we bla bla bla. Bisa juga what about, what if we, kemudian bisa juga how about, kan bilang I'm really hungry. How about we go to McDonald's? Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Itu cara membuat suggestion. Kalau orang Indonesia lebih simpel biasanya ya, kayak sekarang aduh lapar guys. Yuk masak, ini seperti itu ya. Lebih simpel ya. Yuk masak. Gas gas warmindo gitu ya. Gas warteg, gas warung gitu. Lebih simpel kalau Indonesia ya. Tapi kalau orang native speaker English biasanya agak dimanis-manisin gitu. Berikan saran. Ya, namanya memberikan saran, ada respon positif, ada respon negatif. Akan diberikan saran gitu ya.
bisa dijawab why not. Why not itu berarti dia setuju dengan suggestion-nya atau sarannya. Bisa juga good idea. Atau bisa that's an idea. Berarti dia setuju, that's an idea. That's an idea. Atau sounds good to me, terdengar bagus saya. Nah, ini mungkin agak sulit diartikan ya kalau literal meaning-nya. By all means. By all means itu artinya setuju dengan suggestion atau advice atau saran. By all means. Why didn't I think of that? Ini berarti kok saya nggak kepikiran ya. Berarti dia setuju dengan pernyataannya yang pertama, dengan sarannya. Ya. That's worth a try juga bisa. Atau bisa juga, thanks, I'll give it a try. Tapi namanya saran ya, kadang ada aja orang yang diberikan saran nggak setuju gitu ya. Mungkin saran kita juga jelek, kita harus introspeksi diri gitu ya. Nah itu kalau misalkan ada yang beri saran, kemudian sarannya jelek, gitu, kita tidak setuju. Kita bisa jawab, I don't think so. Atau bisa, I don't believe so. I already thought of that. Saya sudah kepikiran hal itu, tapi kayaknya nggak setuju deh. Gitu. I already thought of that. Gitu ya. Ini kebalikan yang ini sebenarnya. Why didn't I think of that sama I already thought of that. Kalau why didn't I think of that, berarti dia setuju gitu ya. Positif gitu ya responnya. Kalau dia tidak setuju dengan sarannya bisa dijawab I already thought of that. Bisa juga I don't think that will work. Oh, ini lebih straightforward ya, lebih terus terang ya. Atau bisa juga jawab don't look at me. Misalkan tadi ya, lapar yang disuruh masak gitu ya. I'm really hungry. Why don't you cook? Gitu ya. Terus dijawab, don't look at me. Gitu ya. Sambil tangannya ngangkat ya. Don't look at me. Artinya dia tidak setuju dengan suggestion-nya. Dia itu negatif. Berarti dia itu nggak bisa masak gitu. Don't look at me gitu. Bisa juga dijawab, can I take a rain check? Ini kayak ungkapan gitu ya teman-teman ya. Artinya itu kayak bisa nggak kita lakukan hal ini di lain hari, gitu, atau di lain waktu. Can I take a rain check? Berarti dia nggak, ya nantilah gitu ya kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu ya. Contoh percakapannya mungkin seperti ini bisa. I'm doing so poorly in math class. I think I'm going to have to drop it. Saya sangat jelek ya, sangat jelek di kelas matematika. Saya rasa saya harus meninggalkannya. Nyerah dia. Lalu jawab, you know, Frank, you should talk to Professor DeMarco before you do anything. He's given special help to lots of students who are having trouble. Nah, ini kata kuncinya sebenarnya ada di sini ya. You should bla 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 itu berarti suggestion. Memberikan saran. Kemudian katanya, what does the woman suggest Frank do? Apa yang harus dilakukan Frank? Apakah study with group of students? Drop his mathematics course itu jelas salah. Kalau yang discuss the problem with her, bisa jadi ya. Kalau take no action at this time, ini jelas salah. Berarti tinggal jawaban A dengan C nih. Kalau study with groups of students itu nggak disarankan. Jadi salah. Jawaban yang tepat adalah yang D. Ya. You should talk to professor. Kalau talk itu kan adalah discuss ya. Discuss the problem with the professor. Oke teman-teman sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Aku mau tanya, Mister. Oke silakan. Yang tadi I already thought of that itu artinya kan aku sudah memikirkan itu ya? Itu Ya, negatif. iya berarti artinya saya sudah kepikiran hal itu. Berarti dia menyatakan kayak secara nggak langsung bilang bahwa udah basi gitu loh, udah basi sarannya. I already thought of that. Berarti nggak akan disarankan, nggak akan dijalankan gitu loh suggestionnya. Ya berarti respon negatif. I already thought of that. Misalkan kita lagi stres gitu, terus
Why don't we go to puncak? Gitu ya. Kenapa kita nggak pergi ke puncak aja? Terus dijawab, I already thought that. Saya sudah kepikiran hal itu. Berarti kan nggak merendahkan stresnya, berarti karena dia udah kepikiran. Gitu ya. I already thought that. Jadi dia nggak Kalau setuju. ini nanti di TOEFL aslinya kalau tes itu kira-kira ada berapa soal? Maksudnya banyak nggak gitu? Pasti keluar. Secara pasti sih saya nggak tahu ya, tapi sering muncul sih agreement itu. Agreement sering muncul. Paling nggak banyak sih. Makanya kadang dia kayak dicampur gitu ya. Kayak misalkan yang idiom nanti akan campur dengan agreement, mungkin nanti akan dicampur dengan suggestion, invitation, dan sebagainya. Mungkin agreement ini akan muncul ya paling ya 1-2 soal gitu ya. Jadi kita tentunya harus paham ya, jangan berarti 1-2 soal, 3 soal mungkin diremehkan, itu jangan ya. Kita harus paham semuanya. Tapi yang jelas saya rasa nggak banyak. Tapi mungkin Nggak bisa banyak. jadi banyak juga kalau dicampur gitu. Misalkan dalam satu soal itu nggak hanya suggestion saja, tapi mungkin disagreement, agreement nanti dicampur. Mungkin di kalimatnya itu ada juga yang mencakup idiom seperti itu. Mungkin pengecohnya nanti juga mencakup homonim sama homopon sih kemarin ya, yang kalimat-kalimatnya mirip, kata-katanya kata-katanya mirip, itu Kak. Tapi mungkin kalau yang murni hanya suggestion saja mungkin sedikit ya. Kalau dicampur mungkin akan lebih banyak sih. Kalau berapanya itu nggak ada rumus pastinya ya, yang saya ketahui sampai saat ini ya, persentasenya. Seperti itu Kak, jawaban dari saya. Ada Oke, makasih Mister. lagi satu pertanyaan lagi. Bila berarti dari Kuningan ya Kak ya? Iya, tapi aku rantau ke Jakpus. Jakpus. Jakpus itu mana Kak? Jakarta Pusat itu belakang Grand Indonesia. Oh, Jakpus. Saya Oh, di situ oh kos Jakpus gitu. Jakarta Pusat. Oke, iya. Ya. Oke, teman-teman berarti belum ada pertanyaan ya. Kalau teman-teman nanti setelah di rumah mungkin nanti kepikiran pertanyaan, boleh disampaikan di pertemuan selanjutnya atau di grup chat. Ya. Thank you very much for your attention today. Thanks for coming to my class and see you again in the next meeting. See you guys. Oke, thank you very much, Mister.